Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan menurut ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Implementasi wawasan Nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. 1. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. 2. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara, yaitu pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. B. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial. Yang pertama, mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Yang kedua, pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Yang keempat, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat, dan belajar kemiliteran. Yang kedua, membangun rasa persatuan sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. Yang ketiga, membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan keamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia. Terjadinya proses perubahan tersebut.
antara lain pemberdayaan rakyat optimal, dunia tanpa batas, serta era baru kapitalisme dan kesadaran warga negara. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, dunia tanpa batas. Dan yang ketiga, era baru kapitalisme, serta kesadaran warga negara. Pandangan bangsa Indonesia tentang hak dan kewajiban bangsa Indonesia melihat bahwa hak tidak terlepas dari kewajiban. Maka manusia Indonesia baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kedudukan dan hak kewajiban yang sama. Kesimpulan, wawasan Nusantara agar menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, dan menangani permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada kepentingan rakyat dan keutuhan wilayah tanah air, yang mencakup implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, serta tantangan-tantangan terhadap wawasan Nusantara. Diperlukan kesadaran setiap warga negara Indonesia untuk 1. Mengerti, memahami, dan menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia dan cinta tanah air berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara.